pengalamannya banyak untuk mengelola yayasan beliau, jadi day to day senantiasa di situ, apalagi beliau sekarang sebagai sekretaris umumnya. Tentu akan banyak yang bisa kita dapat dari beliau nanti, informasi terkhusus itu bagaimana Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merespon tentang regulasi-regulasi yang sering berubah-ubah. Nah, beliau akan sampaikan pada kita semuanya. Ya, sekarang baru jam setengah 10 lewat 7 menit, jadi masih cukup. Kita harapkan nanti Pak Didi bisa selesai kira-kira jam 10 gitu, dan nanti ada diskusi yang cukup longgar untuk kita semuanya. Jadi, monggo Didi. Sambil laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, khususnya organ Yayasan Jamaah Haji di Klaten, pembina, pengawas maupun pengurus, Bapak Lutfi yang kami hormati, semua yang hadir, sudah tentu kita sampaikan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah, bahwa kita selalu memperoleh bimbingan dan maghfirah serta mengenal Allah SWT. Siang pagi ini kita memperoleh karunia besar berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk beraktivitas dalam rangka ibadah kita pada Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Berikutnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sekedar pengalaman. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mengelola amal usaha sebagaimana yang sudah kami sampaikan materi tempo hari. Jadi ya hampir mirip kalau kami dengan UI itu. Miripnya adalah independen, saya kira ya. Jadi kalau di sana itu apapun bisa dicari. Maksudnya adalah seperti yang disampaikan Pak Dr. Lutfi tadi. Jadi tidak mengarah kepada satu golongan apapun, tidak. Ya. Ya baik. Jadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu memang bedanya adalah kalau itu berangkat dari tokoh-tokoh nasional. Kalau kami enggak, kami lokal aja. Jadi tokoh-tokoh lokal, yaitu tentunya yang memang belum pernah terkenal, hanya di kota Semarang aja. Yaitu tahun 1947 itu setelah merdeka, ya, itu ada tokoh-tokoh yang sangat peduli prihatin terhadap pendidikan anak-anak muslim.
Karena tahun 1047 khususnya di Semarang itu dikuasai oleh Nika Nederland Indi Sipil Administrasi yang mengelola administrasi sipil atas dasar amanat dari sekutu ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang memang meminggirkan marginalisasi dari pendidikan Islam. Nah, itulah tergerak peduli terhadap pendidikan itu. Lalu ada 6 tokoh itu yang di sana itu, ada 6 tokoh, yaitu antara lain adalah Kiai Thohir Tohari, Ustadz Abu Bakar Asegaf, Ustadz Tahir Nuri, dan lain-lain. Itu ingin mendirikan sekolah. Yang didirikan tidak besar-besar, sekolah rakyat. Jadi mendirikan sekolah rakyat, SRI namanya, Sekolah Rakyat Islam. Pada saat itu belum punya apa-apa, nol besar, nol kecil, nol besar. Karena namanya gedung nggak punya, bangku sekolah nggak punya juga. Lalu dipinjami oleh seorang yang ikhlas namanya Haji Khairon rumah. Lalu juga masalah nggak punya bangku. Nah, bangku sekolah dipinjami oleh sekolah Muhammadiyah. Muncullah itu Sekolah Rakyat Islam SRI, namanya Al-Falah. Itu tidak di gang besar, nggak gang kecil, gang Mustarang. Itu sebelah selatan Masjid Agung Semarang, Kauman. Itu ke selatan, itu nanti kiri, itu gangnya di situ. Mobil nggak bisa masuk, mobil. Kalau motor bisa lah. Ya, dari situ. Nah, lalu mereka itu 6 tokoh itu mendirikan, saya sebut sebagai perkumpulan, namanya Badan Wakaf. Nah, kenapa menggunakan Badan Wakaf? Karena ingin menarik simpati pada umat Islam dan meyakini bahwa lembaga wakaf ini adalah lembaga yang bisa menopang perjuangan umat Islam dari waktu ke waktu. Historis, fakta historis tidak terbantahkan. Wakaf itu sampai hari ini kan ada wakaf namanya Sumur Rahmat Utsman bin Affan, itu sampai hari ini kan. Jadi wakaf itu punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Fakta historisnya seperti itu. Itulah maka diambil nama itu, dan yang harapan pertama ialah memperoleh wakaf karena nggak punya apa-apa. Dan saat itu setelah ada perkumpulan itu diberi wakaf oleh seseorang, kelompok keluarga maksud saya, yaitu 400 meter persegi di belakang Masjid Kauman Semarang. Didirikan sekolah waktu itu lantai 2 untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Dulu sekolah rakyat namanya. Tapi bangunan dan lain-lain sebagainya nggak punya, uang juga nggak punya, untuk membangun juga nggak punya. Akhirnya lah maka di situ ada seorang ustadz yang memang bisa memberikan ceramah dan lalu membuka infak. Dari situ setiap Jumat itu ada infak, terkumpul infak itu, maka dibangunlah bangunan itu. Nah, maka muncullah namanya SD. SD-nya dinamakan menjadi SD Badan Wakaf. Tapi pada saat itu ada juga sekolah yang dikelola oleh PI, Pelajar Islam Indonesia Kota Semarang, yaitu Sekolah Menengah Islam, kemudian digabungkan menjadi SMP. Tapi kita namakan SMD, Sekolah Menengah Dinia, yang 4 tahun. Tahun yang keempat itu diberikan baidekukik atau ilmu mengajar, sehingga keluaran daripada anak-anak SMP itu bisa menopang teman-teman kita yang punya sekolah-sekolah di pinggiran-pinggiran. Maaf saya bilang pinggiran karena memang tempatnya di pinggiran. Kita kan tempat-tempat strategis nggak memperoleh kan, fasilitas itu kan diberikan oleh penjajah pada orang lain kan. Kita nggak punya itu. Nah, itulah maka bisa memberikan solusi terhadap umat yang menyelenggarakan pendidikan SD atau MI. Nah, dari situ mulai berkembang. Nah, banyak masyarakat tergerak, lalulah maka mengalirlah wakaf itu dari waktu ke waktu, yaitu dari 400 yang sekarang wakaf itu khusus wakafnya saja sudah 20 hektar wakaf, khusus wakaf.
tapi pembelian itu ada 40 sekian hektar, sehingga tanah seluruhnya itu adalah 600 sekian. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lutfi, kami di dalam mengelola itu, walaupun untuk pembelian itu juga tidak dibedakan dalam arti bahwa kita punya strategi yang kita sebut sebagai kita wakaf. Artinya apa? Harta itu adalah dikelola sebagai wakaf. Maksud saya adalah gini, ketika akhir tahun itu diaudit oleh eksternal audit, ya KAP, dan setiap 3 tahun kan ganti itu KAP-nya itu. Sebagai responsibility kita itu seperti itu. Nanti kita namakan SHU. SHU-nya itu ialah diambil yang tahun 20 itu 20%, 25% itu untuk mawquf alaih. Jadi pengelolaan hibah wakafnya itu diwujudkan di dalam seperti itu. Jadi 25% itu sekitar 12,5 miliar itu untuk mawquf alaih. Dan beasiswa mahasiswa itu kemarin itu yang barusan lalu itu sekitar 5-6 M. Yang lain-lain adalah untuk apa dan lain-lain. Itu ditasarufkan kepada mawquf alaih. Jadi seluruh pengelolaan seperti itu. Nah, berikutnya saya sampaikan tahun 50 yaitu 31 Juli tahun 1950 itu dinotarilkan sehingga menjadi badan hukum. Kalau kami punya universitas itu yayasan dulu, kan berbeda dengan beliau tadi. Kami yayasan dulu, yayasan itu pemilik universitas, tapi yayasan dulu baru universitas, karena Universitas Islam Sultan Agung itu tahun 1962. Nah, sedangkan SD itu berangkatnya tadi memang sebelum yayasan, ya, tahun 47 itu. Tetapi setelah 50 semua itulah menjadi namanya menjadi Sultan Agung seluruhnya. Itu ketika yayasan badan namanya yayasan badan wakaf dulu itu memiliki dan mendirikan perguruan tinggi namanya Universitas Islam Sultan Agung, dan seluruh badan usahanya disebut Sultan Agung, Islam Sultan Agung. Dan sekarang perkembangannya adalah pendidikan itu dari Didasmen sampai perguruan tinggi. Didasmen itu dari playgroup, bahkan ada daycare. Daycare itu penitipan bagi ibu-ibu yang punya anak-anak kecil dan dia bekerja di sana, itu dititipkan, ada penitipan khusus untuk itu. Jadi ada daycare, kemudian playgroup, taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi. Itu pendidikannya. Yang kedua adalah dia punya usaha, yaitu atau unit usahanya, amal usahanya adalah kesehatan. Begini Bapak sekalian dan Ibu, dari awal Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu adalah core kegiatannya, inti kegiatannya, amal usahanya adalah pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jadi oleh karena itu ketika ada tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum yang menyampaikan pengantar dari diskusi ini, itu kami nggak ada masalah memang. Jadi kami nggak ada masalah ketika undang-undang seperti itu. Sebenarnya undang-undang itu DPR itu pernah juga ke tempat kami sebelum memutuskan undang-undang itu, sebelum diputuskan. Kami sudah usulkan itu. Kalau tidak salah ingat itu pasalnya 272. Kami ingatkan ini tidak benar, ini saya bilang. Tidak mesti harus yayasan khusus rumah sakit. Sudah kami ingatkan dan itu dicatat. Kalau tidak salah yang merah itu Pak Omar adiknya Gus Dur yang jadi DPR. Iya, Umar siapa? Pak Omar Wakil dicatat tuh. Tolong itu nanti disampaikan dan itu diperbaiki itu loh. Ya sebelum ada judicial review, ya belum sebelum itu. Tapi sebelum itu juga nggak ada masalah karena itu ada keputusan menteri yang nggak salah, permen itu yang bisa menjalankan itu. Jadi sejak semula ketika ada undang-undang itu kami tidak ada persoalan apapun. Ya, tidak ada persoalan apapun, ya pendidikan maupun
pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit. Sampai yang terakhir juga mendirikan rumah sakit di Banjarbaru juga tidak ada masalah. Ya masalah itu cuma pajak aja. Pajak itu begini, pajak itu adalah karena rumah sakit itu kan bisa kena pajak. Tapi kalau kami itu kan rumah sakitnya kan pendidikan, karena lingkupnya pendidikan maka tidak kena. Sisa hasil usaha di dalam pendidikan itu sudah ada kerjasama antara dirjen pendidikan sama dirjen pajak. Dulu tahun berapa itu, tahun 80-an, itu ada satu keputusan bahwa sisa hasil usaha itu bisa direncanakan selama 4 tahun. Nah, gitu. Kalau dalam 4 tahun itu bisa direncanakan dan bisa masuk dibuat perencanaan baru, nggak kena pajak. Kalau tidak ya kena. Nah, kemarin Banjarbaru itu juga disalahpahami oleh pajak. Kami bisa berdebat dan akhirnya kami menang dalam debat itu. Ya karena menang itu namanya sesuai aturan masalahnya. Bukan menang karena sesuai aturan. Aturannya adalah itu rumah sakit pendidikan. Memang rumah sakit kami adalah rumah sakit pendidikan. Jadi rumah sakit pendidikan, rumah sakit syariah, rumah sakit pendidikan, dua-duanya juga begitu. Jadi tidak ada problem di dalam persoalan ini. Nah, kami sampaikan bahwa berikutnya begini Bapak sekalian, karena kami itu bukan di bawah organisasi manapun, maka sejak awal kami punya komitmen, 2 komitmen itu dipegang teguh. Dan 2 komitmen ini dijabarkan untuk pelatihan diklat untuk semua pegawai. Yang kita sebut pegawai itu adalah pengabdi Allah, Abdullah. Kita sebut sebagai pengabdi Allah. Habis saja kemarin kami baru pulang dari Banjarbaru untuk memberikan pelatihan pada pengabdi baru semua itu. Ya salah satunya ini yang disampaikan, independen. Jadi jangan membawa baju di dalam kerja kita, lingkungan kerja kita. Misalnya punya organisasi Islam di luaran, misal, kita nggak ngelarang, tapi jangan dibawa masuk. Jadi istilahnya kita adalah jangan bawa baju dalam lingkungan kerja kita. Jadi independen. Kalau ditanya, memang banyak orang yang tanya, Islamnya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sama Unisula itu Islam mana itu? Ya kami kaget kalau ditanya itu Islam mana? Sama dengan WIJU Islam mana kan? Kaget kan itu? Saya bilang Islam rahmatan lil alamin. Nah gitu aja. Jadi jawabnya mudah, Islam rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua adalah dakwah. Ya, dakwah itu. Yang kedua komitmennya adalah komitmen dakwah. Jadi 2 komitmen itu yang dipegang teguh sehingga semua yang sudah masuk di situ harus punya komitmen itu. Itu barangkali juga yang bisa, yang tadi disebut tidak ada gejolak macam-macam. Insya Allah mudah-mudahan doakan saja tidak ada dan sampai depan tidak ada gejolak apapun. Karena masing-masing kita mengabdi sebagai mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lapangan media untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk rahmatan lil alaminnya Islam, membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk sejahtera umat. Maka moto kami yayasan adalah berkhidmat untuk sejahtera umat. Oleh karena itu pendidikan pun nanti yang lansia juga ada, yaitu yang kalau orang menyebut itu panti asuhan, panti apa Wirida ya, kami ada juga. Ya. Berikutnya. Ya. Visi begini Bapak sekalian Ibu, kami sampaikan visi karena apa? Begini, ketika kita mendiskusikan bagaimana perjalanan kita ke depan agar amal usaha kita juga selaras dengan visi kita, maka kita rumuskan visi dulu. Ya, visi kita rumuskan, visi yayasan dan yang lain-lain amal usaha itu turunan, derivatifnya turunan. Jadi Unisula itu visinya adalah turunan Tandara Rasulullah Agung. Rumah sakit juga begitu, semua turunan, semuanya turunan. Baik, berikutnya. Nah, kata kuncinya di sini, yaitu lembaga wakaf terkemuka melaksanakan dakwah. Ya, oleh karena itu semua yang terlibat, insan yang terlibat itu adalah dia harus punya jiwa dakwah, punya jiwa dakwah. Apakah itu dosen, apakah itu dokter, apakah itu semua punya jiwa dakwah. Jadi kita tanamkan di situ. Ya. Kemudian membangun gerasi ke rumah. Kenapa membangun gerasi ke rumah? Ya,
Karena pendidikan yang kita dirikan adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu apa? Pendidikan Islam itu adalah pendidikan fitrah manusia. Kita kan tahu fitrah manusia kan, sejak kita lahir, sebelum lahir kita sudah ada pengakuan terhadap Tuhan. Jangan sampai itu dilupakan hal itu. Yang kedua adalah kita melihat kalau mengacu pada hadis, itu kita harus mencegah anak-anak didik kita, yaitu anak-anak didik kita jangan sampai terjadi yang disebut dalam hadis yuhawidanihi, yunasironihi, yumajisanihi. Kita cegah itu. Bukan semata-mata dia pindah agama, enggak. Karena tren pindah agama sekarang enak sekali ya. Mudah sekali sekarang itu ramai. Bukan soal itu, milah budayanya. Jangan kita tiru budaya-budaya itu. Jangan sampai anak-anak itu meniru budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Kita tekankan di situ, baik dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi kita tekankan. Penekanannya di situ. Oleh karena itulah maka Unisula lalu membuat rumusan tentang motonya itu adalah Bismillah membangun generasi rumah, yang sekarang ditambah lagi sebagai kampus Birrul Walidain. Karena anak-anak harus betul-betul menghargai orang tuanya. Birrul Walidain kita tekankan itu. Semua kita tekankan pada pendidikan itu. Nah, kemudian membangun peradaban. Sebagaimana kita alami sekarang ini, peradaban ini kan pada materi, hedonistik kan, semua kan begitu. Semua itu diukur dengan materi. Judgementnya apa, sesuatu itu pakai materi. Oleh karena itulah kita ingin membangun peradaban. Ini mengacu kepada kebangkitan Islam pada abad ke-15, maksud saya. Yang di dunia Islam internasional kan memang ada kebangkitan. Itu adalah kebangkitan peradaban Islam, yaitu peradaban nilai-nilai. Bukan peradaban materi, tapi nilai-nilai yang sekarang ini kan krisis soal nilai-nilai itu. Next. Ya. Udah, tadi sudah saya sampaikan. Baik, terus berikutnya lagi sudah terus. Nah, membangun generasi umah itu tidak mudah. Oleh karena itu, maka ada strategi. Kita sebut strateginya adalah budaya. Budaya itu adalah budaya akademik Islami. Ya, budaya akademik Islami itu bukan budaya Islami, bukan. Itu ya adalah kita ciptakan sendiri, ya kita rumuskan sendiri. Karena apa? Keinginan kita itu adalah atmosfer itu tulisannya yang itu kekeliru waktu saya suruh nulis, ya atmosfer ya, bukan asal. Atmosfer keadaban, keakademikan. Yang kita tekankan adalah keadaban dan keakademikan. Kita kan tahu semua bahwa kalau kita menuntut ilmu itu ta'adabu sumat alamu. Beradab dulu baru berilmu. Kalau ulama-ulama dulu itu mau melajari adab itu bertahun-tahun, kalau melajari ilmu hanya sedikit aja. Nah, begitu. Nah, oleh karena itulah kita ambil di situ. Dari situ, lah strateginya apa? Strateginya adalah budaya akademi Islami. Next. Itu terdiri dari dua penguatan, yaitu penguatan akidah, ibadah, dan akhlak atau adab. Ini gerakan. Kalau yang satu itu gerakan kebudayaan dan setiap hari. Dan itu ada motivator khusus yang selalu memantau tentang gerakan-gerakan itu. Ya, gerakan itu antara yang satu itu adalah yang kedua adalah pengembangan ilmu, yaitu penguatan keilmuan, khususnya adalah rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam. Karena ilmu yang berkembang sekarang itu dari Barat. Barat kan tidak mengakui bahwa itu dari Islam. Ada missing link kan, seperti itu. Maka kita rekonstruksi kembali itu. Karena peradaban Islam peradaban itu berangkat dari ilmu kan. Semua perguruan tinggi dimanapun itu adalah pusat dari peradaban. Jadi keinginan kita adalah ke situ arah yang kita inginkan. Oleh karena itu maka diperlukan itu strategi. Ya strateginya itu adalah kita sebut sebagai budaya itu. Ini ada pelatihannya. Aktivis mahasiswa dilatih ini, diberikan materi ini, kemudian semua karyawan, semua dosen, dokter semuanya adalah diberikan materi ini supaya mereka mengetahui bahwa strategi ini memang tidak boleh disepelekan karena kita mengemban amanah yang sangat berat. Ya.
Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan. Pertama kita menyusun visi itu tahun 2000-an. Karena kita menyadari bahwa perkembangan kemudian itu nanti tantangan itu semakin besar. Berarti kita harus menyusun visi ke depan itu kita mau apa? Ya, pandangan ke depan, pandangan visioner kita itu apa? Jadi visi menurut kami adalah citra unik yang kita ingin tuju atau kita wujudkan. Ya, dari visi itu menjadi turunan visi di Dasmen yang tadi saya sampaikan, dan visi Nisula rumah sakit, kemudian UPK lainnya. Nah, UPK lainnya yang ingin saya sampaikan adalah ada bisnis juga PT. Kami punya PT tapi tidak sebesar tidak sebanyak UII ya. PT kami adalah satu PT pertama itu yang ngurus tentang bisnis captive marketnya ya. Kemudian ada PT yang mengelola tentang SA Tour yaitu Pro Haji yaitu dan travel. Kita selenggarakan sendiri itu PT sendiri ya, tadi sama. Jadi PT itu kan sahamnya siapa? Sahamnya adalah karena yang diberikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, karena undang-undang itu saham itu tidak boleh satu. Oleh karena itulah pengurus-pengurus itu di atas namakan memiliki saham di situ. Jadi 10% itu di share ke pengurus, tapi bukan miliknya pengurus sendiri enggak. Pengurus ya di yayasan. Tapi nanti ada keterangan khusus di notaris bahwa itu bukan miliknya pribadi, tidak, hanya pinjam nama aja. Ya, itu nanti kalau ahli warisnya menuntut ya repot nanti ya, kan repot. Jadi tidak punya apa-apa, sama dividennya kita akan terima apapun, ya tidak terima apapun. Pengurus nggak akan terima apapun, pengawas pengurus nggak terima apapun. Jadi itu khusus, semuanya adalah untuk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Ya, semua PT-nya seperti itu. Kami juga punya sosial yaitu LASIS. Ya, LASIS inilah yang mentasarufkan mauquf alaih tadi. Jadi mauquf alaih tadi dananya itu disalurkan ke LASIS. LASIS diperintahkan untuk menyalurkan ke beasiswa. Nanti dia komunikasi sama rektorat itu, nanti siapa-siapa yang memberi beasiswa apa, syarat-syaratnya seperti apa, itu teknis itu sudah LASIS, bukan pengurus lagi, tetapi itu LASIS yang dimintai untuk menyampaikan itu, di samping mengumpulkan dana dan seperti itu. Dan alhamdulillah LASIS ini punya kegiatan yang luar biasa, termasuk tsunami aset, termasuk yang kemarin di mana itu Cianjur atau mana ya, mana itu kemarin terakhir itu semuanya terlibat di situ. Yang kemarin ada di Palu, kemudian di Lombok itu juga alhamdulillah di Lombok itu mendirikan masjid dan lain sebagainya. Itu LASIS, itu pekerjaan LASIS ya. Kami juga punya radio walaupun kecil, itu memang PT radio sendiri. Kalau radio kan mesti rugi, ada untung, ada untungnya itu kami, karena radionya dakwah, cuma ngaji aja tiap hari, tidak ada yang lain, tidak ada iklan juga nggak ada, cuma ngaji aja. Ya itu intinya hanya untuk dakwah aja radio. Jadi memang radio itu justru disupport oleh lembaga lain, artinya dari sini. Baik, amal usaha. Sejak ini coba kami ingin sampaikan, amal usaha kami adalah yang tadi saya sampaikan itu tahun 1947, kemudian 50, ya itu 50 resmi menjadi Yayasan Badan Hukum yang beroleh wakaf 400 meter itu, kemudian ada SD, SMP didirikan di situ, SMA. Nah, kemudian tahun 60-an itu ada SMA, ada perguruan tinggi. Next. Berikutnya 62 mendirikan Universitas Sultan Agung, kemudian 71 mendirikan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tahun 2012 itu kurang, 2012 mendirikan Rumah Sakit
rumah sakit gigi dan mulut. Ya, jadi rumah sakit kami 3 rumah sakit gigi dan mulut. Ini memang aneh, tapi memang nyata karena itu undang-undang. Jadi ketika mendirikan fakultas kedokteran gigi harus punya rumah sakit, maka didirikanlah rumah sakit. Tampaknya kita pertama, ya, tampaknya kita yang pertama. Ya karena waktu itu memang undang-undang berlakukan, lalu kita mendirikan itu lalu diharuskan. Dan kita harus menandatangani, pengurus harus menandatangani siap untuk membangun rumah sakit, kita siap. Lalu berdirilah fakultas kedokteran gigi. Ya. Jadi ada itu untuk pendidikan kalau itu, ya memang tetap terakreditasi juga. Dan itu juga ada masalah juga terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak-bapak tentang bagaimana kaitannya dengan perundang-undangan, kan nggak ada masalah. Dan itu sudah ada staf khusus yang memang diberi tugas untuk mengurus izin itu, ya, staf khusus. Bisa saja nanti kalau Bapak-bapak misalnya memerlukan bantuan, nanti kami siap untuk memberikan staf ini untuk memberikan barangkali kalau diperlukan. Dan itu bisa disampaikan Pak Masudi nanti. Ya, Pak Masudi itu yang memang dia akan operasionalnya di rumah sakit. Kalau kami pengurus tidak terlalu banyak tahu, cuma tanda tangan kan biasanya. Ya seperti itu. Yang berikutnya ada bisnis tadi sudah saya sampaikan, yaitu Sapres. Ya captive marketnya aja Sapres. Jadi seluruh percetakan tidak boleh keluar. Jadi harus di situ, dicetak di situ. Nah, kemudian ada retail, ada Satur. Next. Nah, ini adalah perjalanannya. Yang tadi itu semua perjalanan sampai ke tahun 2020. Ya, sebenarnya yang lalu itu memang tadi juga saya sudah ngomong kecil di ruangan sini, yaitu mengenai rumah sakit Palembang. Tetapi sudah hampir terbayar, tetapi ada masalah tentang legalitas, akhirnya kita mundur, tidak jadi. Baik, berikutnya. Yaitu pendidikan itu dasar dan sampai perguruan tinggi, kemudian rumah sakit, ya terus ya ada berikutnya terus amanah wakaf. Nah, karena kita itu, maksud saya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu adalah didirikan semula adalah wakaf dan infak. Oleh karena itulah maka punya strategi atau kebijakan tentang wakaf. Kebijakan tentang wakafnya adalah itu, jadi mempertahankan kemanfaatan harta wakaf. Itu begini, jadi kalau wakif itu sudah mengikrarkan, mewakafkan tanah untuk sekolah, dan kita bisa mendirikan sekolah, dan sekolah itu bisa dengan baik, itu saya anggap itu produktif. Kemarin kami berdiskusi sama peneliti dari UGM, S3 dari UGM meneliti, dia meneliti tentang wakaf produktif. Saya diskusi, apa yang dimaksud produktif? Selalu produktif itu dikaitkan finansial. Saya tidak setuju. Kalau wakif itu mewakafkan tanah untuk sekolah dan nanti bisa mendirikan sekolah dan sekolah yang bisa berjalan dengan baik, produktif. Kalau wakif itu pengen suruh mendirikan masjid dan nanti bisa mendirikan masjid dan jamaahnya bagus, ada pengajian macam-macam, produktif. Dan itu pernah saya sampaikan di BWI Pusat dan itu tidak ada yang membantah. Saya sampaikan seperti itu. Maka kemarin ada peneliti dari UNAIR itu begitu, dia produktif itu finansial. Kita selaraskan dulu produktif. Kalau produktif finansial kami nggak bisa ngitung, saya nggak ada, saya bilang gitu. Tapi kalau produktif dalam arti itu ada, ya memang itu. Artinya wakaf yang diamanahkan kepada wakif, kepada nadir itu tidak ternilai, kan begitu? Ya baik. Ya. Nah, maka ini lalu spirit wakaf itulah juga menjadi bahan untuk diklat seluruh pengabdi, supaya dia tahu bahwa apa maksudnya bahwa wakaf itu adalah mengandung milik Allah. Semua dikenalkan, ini milik Allah. Saya sampaikan kenapa saya pegang ini milik siapa? Ini milik Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Ini milik Allah. Kalau ini saya bawa pulang, nggak ada orang lihat,
Siapa yang lihat? Allah. Ya, kita sadarkan seperti itu. Kertas kecil pun itu milik Allah, karena itu wakaf. Jadi spirit wakaf itu yang kita gunakan. Jangan sampai kita mengelola, menggunakan barang, aset ataupun yang lain-lain itu sembarangan, tidak diperkenankan. Ya, itu spiritnya. Jadi semua aset adalah milik Allah dan yang menguasai adalah Allah. Ya. Maka ini semua benda, barang dan lain-lain aset di BW adalah milik Allah, digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan di jalan Allah. Jadi harus digunakan sesuai peruntukannya. Dan juga ini harus menggunakannya hati-hati, jangan sampai gampang rusak, apalagi dihilangkan. Karena ini milik Allah. Kalau semuanya dari seperti itu, insya Allah ini akan efisiensi luar biasa. Ya, efisiensinya luar biasa. Nah, baik. Yang tadi saya singgung, jadi ada untuk Mangkufale itu 25% desain untuk kesejahteraan umat, yaitu Mangkufale. Jadi setelah akhir tahun nanti akan terlihat itu. Jadi misalnya tahun ini 22 itu kan sedang GOD tapi belum selesai kan, nanti selesai tahu itu menjadi itu yang ditasarufkan oleh lasis yang bertugas itu untuk mentasarufkan kepada Mangkufale, ya, kepada beasiswa, siswa-mahasiswa, kemudian pasien pengabdi. Pasien itu walaupun sekarang itu ada BPJS, tapi ternyata masih ada pasien-pasien yang gagal bayar. Nah, itu diambilkan dari situ. Kemudian pengabdi yang untuk apa? Misalnya pengabdi kita, pegawai kita yang golongan 2, golongan 1, anaknya yang sekolah itu dibiayai oleh ini. Beasiswa ini, semua beasiswa ini. Yang tidak mampu, kecuali yang mampu, kalau tidak mau ya tidak masalah. Tapi biasanya mau semua dibiayai. Ya. Nah, kami ingin sampaikan sedikit tentang aset. Jadi kami tidak usah banyak cerita mengenai bagaimana tentang pengelolaan aset. Semua pengelolaan aset sama. Dan tadi sudah sampaikan, maaf, terima kasih oleh Pak Hasan, sudah disampaikan. Dan memang pengelolaannya memang seperti itu ya, karena sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar seluruh Indonesia bersama. Ya, sumber daya insani kita sebut sumber daya insani, kemudian tanah, bangunan, next. Pegawai kita adalah ya belum besar, tetapi sekitar 3.000-an. Kemudian sekolah TK kita itu siswanya adalah 4.900 sampai 5.000, dan kemudian mahasiswa kita ya juga tidak terlalu besar dibanding ibu maksud saya itu baru 17 ribuan, 17.500, tetapi untuk yang tahun ini adalah 21. Baik. Aset tanah tadi sudah saya sampaikan, wakaf itu adalah 22,7 hektar, kemudian yang pembelian adalah 41, dan sebelumnya adalah 63 atau 64 hektar. Walaupun itu pembelian, tetapi tetap itu digunakan dan dikelola sebagaimana wakaf. Cuma memang secara hukum itu memang bisa untuk agunannya, karena masih sertifikatnya memang tidak wakaf. Kalau wakaf tidak bisa. Itu keuntungannya semua itu. Ya. Baik, itu wakaf itu tersebar di Semarang, ada di Jepara, ada di Lampung, ada di Kalsel. Dan seluruhnya adalah 22. Kemarin itu kami memperoleh wakaf, akan memperoleh wakaf 4 hektar dari Pontianak yang minta untuk dikirimkan rumah sakit. Tetapi setelah kita cek, itu memang tempatnya agak sepi. Itu di daerah dekat Kucing Malaysia. Jadi kalau pengembangan itu kalau di sana itu kira-kira 10 tahun belum bisa. Tapi kalau di Jawa barangkali 4 tahun sudah bagus. Dan ini alhamdulillah ini sedang kita proses di Magelang. Kami memperoleh wakaf sekitar 2 hektar lebih untuk minta didirikan rumah sakit. Sedang kita proses yang di Magelang. Ya. Itulah Bapak-Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Ya, ini sekedar pengalaman yang kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan-kekurangan. Ya paling tidak kita kan masing-masing kan mengenal saudara-saudara kita bagaimana, dan di UI bagaimana, di Majelis Ulama bagaimana, di Yayasan Jamaah Haji bagaimana, dan sebagainya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi satu silaturahim
jamaah yang baik, jamaah untuk kebaikan umat, jamaah untuk pengabdian umat. Insya Allah akan ditolong oleh Allah, maupun Allah akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.